Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarkanlah aku hidup mengikuti perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk-petunjuk perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Mazmur 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. 119 ayat 35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebablah aku menyukainya. Halo, perkenalkan nama saya Queen Elise Jananta. Biasanya saya dipanggil
panggil Lois. Hari ini saya mau menceritakan tentang ketaatan saya di rumah. Pertama, jika saya disuruh orang tua, saya langsung datang karena saya menyayangi orang tua saya. Yang kedua, jika saya disuruh orang tua belajar, saya langsung belajar karena itu agar saya bisa pintar saat sekolah. Yang ketiga, saya taat jika disuruh orang tua membaca Alkitab agar saya bisa mengerti firman Tuhan. Sekian cerita ketaatan saya di rumah. Terima kasih, dadah. Halo anak-anak, selamat sore semuanya. Wah, kita puji Tuhan ya, pada sore hari ini kita diberi kesempatan Tuhan untuk mengadakan persekutuan anak-anak, walaupun anak-anak di dalam rumah. Yuk, kita sebelumnya berdoa yuk. Ya, doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh sore ini mengadakan persekutuan anak walaupun di YouTube. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk para orang tua yang mungkin mendampingi anak-anaknya mengadakan persekutuan anak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persekutuan ini hanya di dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Ya anak-anak, yuk kita menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk anak-anak berdiri yuk, kita semangat, kita pakai gerakan ya. Oke. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Anak-anak, kita biar yuk ya, latihan semangat ya. Ayo bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setia Kids bertumbuh dalam Kristus. Kelihatannya kurang semangat. Ayo diulang yang semangat ya. Mulai ya. 1, 2, 3. Setia Kids bertumbuh dalam Kristus. Nah anak-anak, yuk kita menyanyikan lagu Tiada Ku Lagu lagi. Bagi anak-anak yang belum bisa atau yang belum hafal, bisa melihat teks sekolah ini ya. Yuk kita bersemangat ya, Tiada Ku Lagu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi
Selamat sore anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Ruth. Pada hari Minggu ini kita nanti akan mendengarkan cerita tentang mentaati aturan ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Ruth, kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, Ibu Ruth berdoa, anak-anak mengikutinya. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang Maha Besar, di sore hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami semuanya belajar untuk mentaati peraturan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami semua di sore hari ini. Amin. Hari ini ya, Bu Ruth mau tanya ya, anak-anak siapa yang di rumah mengikuti peraturan dari mama apa dari papa? Umpamanya harus sikat gigi ya, mau tidur atau malam mau tidur. Makan yang banyak, makan yang bergizi ya. Jangan makan coklat, nanti giginya rusak ya. Lalu harus mengerjakan PR ya. Nah, siapa yang kira-kira di rumah ada peraturan-peraturan ya yang dibuat oleh mama papa dan melaksanakan ya. Jadi yang baik adalah kalau melaksanakan semua peraturan yang dibuat oleh mama ya. Karena mama kalau buat peraturan pasti tujuannya baik ya. Tidak ada mama buat peraturan itu jelek tujuannya atau tidak ada tujuannya ya, enggak ya. Nah, ini Ruth sekarang mau cerita tentang peraturan yang dibuat Tuhan ya, buat Tuhan untuk bangsa Israel ya. Nah, pada suatu hari Tuhan menurunkan perintah ya, peraturan. Hei bangsa Israel ya, kalian sembelihlah seekor anak domba jantan ya, umurnya 1 tahun ya. Jadi ada kriterianya ya, enggak asal domba gitu enggak ya. Dombanya harus jantan, umurnya 1 tahun. Lalu kurung dulu ya, kurung itu ditaruh kandang ya, jangan dikeluar-keluarin, tapi ya dikasih makan ya. Dikurung di dalam kandang 4 hari ya. Nah, lalu setelah itu kalian berkumpul semua di keluarganya masing-masing ya, berkumpul. Lalu di sore hari sembelihlah, maksudnya dipotong ya, potonglah domba ini ya. Lalu ambil sedikit darahnya dilabur di pintunya masing-masing ya, pintu rumahnya dikasih darah dombanya tadi sedikit ya, enggak usah banyak-banyak, pokoknya dilabur sedikit ya. Nah, lalu daging domba yang tadi dipotong itu juga harus segera dimakan malam itu ya. Jadi nggak boleh disimpan gitu, nggak boleh ya. Langsung harus malam itu juga dimakan. Nah, harus Tuhan bikin peraturan juga. Makanya gimana? Ya, nggak boleh umpamanya pakai pakaian tidur ya, harus rapi, bersih ya. Pakai ikat pinggang ya, pakai sandal ya. Pokoknya kakinya nggak boleh telanjang ya. Pakai rapi pokoknya ya. Lalu duduk di meja makan bersama ya. Yang bapak tongkat ya. Nah, kira-kira peraturan ini berat nggak untuk dilaksanakan? Kira-kira bangsa Israel mau nggak melaksanakan? Nah, ternyata mereka mau loh, patuh ya. Nah, untungnya mereka mau melakukan apa yang Tuhan suruh tadi ya, seperti anak-anak ya, disuruh mama kalau buat
PR jangan malam-malam ya, nanti ngantuk soalnya, nanti ngawur semua ya. Mama bikin peraturannya kan benar, sore-sore sudah belajar bikin PR. Nah ya, kalau kita tidak melakukan nanti ngantuk, tidak bikin PR-nya, besoknya dimarahin guru ya. Nah sama bangsa Israel ini juga disuruh Tuhan untuk mentaati peraturan ya, peraturan yang dibuat oleh Tuhan tadi. Apa? Motong daging tumbanya harus jantan usia 1 tahun, terus dikurung dulu ya 4 hari, terus setelah potong disuruh darahnya ngabur di pintunya ya, pintu rumah, terus harus makan bersama saat itu juga malamnya ya, buat makan malam, terus rapi pakaiannya, pakai sandal ya. Nah untungnya semua bangsa Israel ini ikut perintah Tuhan. Karena apa? Ternyata malam itu ya Tuhan menghukum seluruh bangsa Mesir ya. Tapi rumah yang sudah dikasih darah anak domba tadi dilewatin ya sama Tuhan. Rumahnya tidak dihukum, rumah tersebut. Nah, coba bayangkan kalau umpamanya tidak menaati peraturan tadi. Wah, rumahnya bisa kena hukum ya sama Tuhan. Untungnya mereka semua patuh, rumahnya dikasih darah anak domba tadi ya. Jadi itulah pentingnya ya menaati peraturan, karena peraturan yang dibuat oleh Tuhan, oh ternyata ada baiknya ya. Ternyata mereka terluput dari hukum Tuhan ya yang menimpa di seluruh tanah Mesir itu ya. Makanya kalau Tuhan ada peraturan, jangan mencuri, jangan berdusta ya, peraturan yang macam-macam tadi, adik-adik anak-anak harus mematuhi, karena peraturan tadi dibuat untuk keselamatan kita, untuk kebaikan kita ya. Jadi karena itu peraturannya buat mama, papa ya, ataupun Tuhan ya Allah kita harus sebaik mungkin dilakukan ya, karena itu untuk semuanya, untuk kebaikan kita ya. Baik, setelah mendengarkan cerita dari guru tadi, kita akan membuka ayat hafalan Mazmur 19 ayat 8. Ya, ketemu semua? Baik, kita baca ya. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita akan ulang menghafalkan peraturan Tuhan itu teguh. Mudah ya, kita hafalkan yang itu aja. Yuk kita bersama-sama ya. Mazmur 19 ayat 8. Peraturan Tuhan itu teguh. Ulang lagi ya. Mazmur 19 ayat 8. Peraturan Tuhan itu teguh. Ulang sekali lagi. Mazmur 19 ayat 8. Peraturan Tuhan itu teguh. Ya, jadi anak-anak harus mentaati peraturan ya, karena peraturan Tuhan itu teguh ya, tidak bisa berubah-ubah. Ya anak-anak, proyek ketaatan minggu ini dengan memberi persembahan dimasukkan ke dalam amplop, diberi tulisan komisi anak, bisa dititipkan ke orang tua, dibawa ke gereja. Yuk kita mengakhiri persekutuan anak pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu Taat Itu Indah, yang kemudian kita berdoa. Permata bagi semua
Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi anak-anak, kami sungguh bersyukur kami sudah menyelesaikan persekutuan anak pada sore hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak yang berulang tahun bulan ini. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati, taat kepada Tuhan dan kepada orang tua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, tetap menjaga kesehatan ya, dan mematuhi protokol 5M. Apa itu, Ju? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi berpergian. Ya. Sampai jumpa.